Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu series lagi. Tepatnya satu series yang juga jadi target bacaan gue di tahun 2024 ini. Yes, sesuai dengan thumbnail dan judul video kali ini, gue akan ngebahas buku The Chronicles of Narnia Prince Caspian. Buku ini ditulis oleh C.S. Lewis dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Ya, seperti buku pertamanya kemarin, gue baca versi terjemahan. Gue punya book setnya di sini. Nah, sekali lagi gue jelaskan bahwa buku satu ini merupakan buku kedua dari series The Chronicles of Narnia sesuai dengan urutan tahun terbit. Gue udah jelasin ini sebelumnya di video buku pertamanya yang kalian bisa tonton. Yang jelas di seri Narnia ini ada dua urutan baca yang bisa kalian ikuti, yaitu urutan berdasarkan tahun terbit, seperti yang gue ikutin, atau sesuai dengan kronologi cerita. Dan long story short, setelah gue riset, banyak fans Narnia yang lebih merekomendasikan untuk baca sesuai dengan urutan terbitnya. Dan di urutan terbit tadi, Prince Caspian merupakan buku kedua. Sedangkan berdasarkan kronologi, buku Prince Caspian merupakan buku keempat dari urutan kronologi. Ngeblur ya, nggak kelihatan. Oke, di buku kedua ini menceritakan tentang perjalanan keempat tokoh utama di buku pertamanya, yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy, yang kembali ke negeri Narnia. Gue nggak akan jelasin apa itu Narnia. Kalian jelas udah tahu tentang dunia Narnia. Atau kalau kalian belum tahu, kalian bisa tonton video pertamanya yang udah gue upload. Oke, so mereka kembali ke negeri Narnia. Mereka kembali terpanggil ke sana. Dan berbeda dari buku pertamanya yang mereka masuk ke dunia Narnia melalui sebuah lemari, di buku kedua ini mereka masuk ke dunia Narnia saat sedang menunggu kereta di sebuah stasiun. Setelah mereka terpanggil ke dunia fantasi satu ini, tentu saja mereka bersenang-senang terlebih dahulu ya. Mereka berenang ke pantai ya, having fun lah. Karena tentunya dunia Narnia ini kontras dengan dunia asli mereka. Setelah cukup lama bersenang-senang, akhirnya mereka mulai mengeksplor dunia Narnia ini dan mencari alasan kenapa mereka terpanggil kembali. Mereka menemukan sebuah bangunan tua, sebuah kastil tua, yang somehow familiar, tapi nggak juga dalam saat yang bersamaan. Sampai akhirnya mereka menyadari sesuatu, yaitu ada semacam time gap antara terakhir kali mereka berada di dunia Narnia dan sekarang. Karena sekali lagi, di buku pertamanya mereka bisa atau sudah hidup di Narnia sampai mereka dewasa. Kemudian saat kembali ke dunia nyata, mereka masih anak-anak. Nah, hal tersebut juga sama dengan apa yang terjadi di sini. Selama beberapa waktu mereka kembali ke dunia nyata, sudah ratusan tahun berlalu di dunia Narnia ini. Nah, setup ceritanya mulai dari situ, tentang kenapa alasan mereka terpanggil. Nah, long story short, kenapa mereka terpanggil adalah karena Prince Caspian. Siapa Prince Caspian? Well, kalian akan dapat beberapa bab yang akan menjelaskan siapa itu Prince Caspian. Mungkin in-depth-nya kalian bisa baca sendiri, tapi yang jelas, Prince Caspian merupakan pewaris dari bangsa Telmarin. Bangsa Telmarin adalah bangsa yang dideskripsikan membisukan binatang dan pepohonan di Narnia. Jadi setelah kerajaannya Peter, Susan, Edmund, dan Lucy ditinggalkan di buku pertamanya, ratusan tahun berlalu dan bangsa Telmarin datang. Dan berbeda dengan masa pemerintahan Raja Peter, bangsa Telmarin ini lebih brutal lah, mereka antagonis lah. Sampai masa pemerintahan ayahnya Caspian selesai, karena saat itu Prince Caspian masih berada di bawah umur. Jadilah sang paman, kalau nggak salah, yaitu Miras menggantikan posisi ayah Caspian menjadi raja. Nah, karena Raja Miras ini belum memiliki anak, jadinya dia sangat menyayangi Prince Caspian ini sendiri, karena siapa lagi yang akan meneruskan tahtanya setelah King Miras meninggal nanti. Nah, Prince Caspian ini sendiri berbeda dari bangsa Telmarin yang lain. Dia ini sangat percaya dengan dongeng tentang Narnia lama, karena sekali lagi ratusan tahun sudah berlalu. Dia sangat menyukai dongeng tentang masa di mana Narnia memiliki hewan yang berbicara, pohon yang berbicara, dan berbagai makhluk fantasi lainnya.
Dia mendapati dongeng tersebut dari pelayannya, dari gurunya, secara sembunyi-sembunyi karena memang Narnia lama sudah tidak boleh dibicarakan di masa pemerintahan Telmerian. Nah, keadaan mulai memanas dan berubah saat King Miras akhirnya punya anak, yang mana artinya dia sudah tidak membutuhkan Prince Caspian lagi. Sebuah percobaan pembunuhan direncanakan, namun akhirnya Prince Caspian bisa berhasil lolos berkat sang profesor yang membocorkan hal tersebut. Nah, mulai dari situlah si Prince Caspian ini belajar tentang sejarah asli dari bangsa Narnia, tentang bagaimana bangsa Telmarin menghapuskan mereka dan Raja Miras naik menjadi raja yang lalim. Nah, akhirnya si Prince Caspian harus mengumpulkan kekuatan dari Narnia lama untuk mengalahkan kerajaan King Miras. Keadaan tidak cukup baik, mereka kalah, mereka lemah, dan akhirnya mereka menggunakan satu artefak kuno yaitu trompet Ratu Susan untuk meminta bantuan, dan itulah alasan kenapa Peter, Susan, Edmund, dan Lucy terpanggil lagi ke dalam dunia Narnia. Untuk kelanjutan kisahnya gimana, kalian bisa baca sendiri bukunya. Nah, gue sendiri pertama kali menikmati cerita Prince Caspian ini melalui filmnya, dan jujur gue nggak ingat sama sekali tentang ceritanya dan filmnya. Yang gue inget cuma lagunya yaitu The Call, kalau kalian tahu. Tapi selebihnya gue beneran udah lupa. Jadi bisa dibilang gue menikmati cerita Prince Caspian untuk pertama kali lagi di novelnya satu ini. Gue masih menemukan ceritanya masih relatif ringan. Well, memang ini fantasi buat anak-anak sih. Masih mudah buat dikonsumsi gitu. Apalagi buat pembaca muda. Menurut gue backstory dari negeri Narnia setelah ditinggalkan tokoh Peter, Edmund, Lucy, dan Susan sangat menarik saat bangsa Telmarin datang dan hewan juga tumbuhan membisu. Kemudian alasan mereka terpanggil kembali tadi gue juga suka. Asal-usul dari bangsa Telmarin ini di bagian akhir bukunya gue sangat suka. Kemudian elemen yang tidak semua orang bisa kembali lagi ke negeri Narnia ini gue juga suka banget. Itu juga satu hal yang somehow gue masih ingat dari filmnya, tentang siapa yang masih bisa balik, siapa yang udah nggak bisa. Kalian baca sendiri bukunya just in case kalau kalian belum tahu. Dan pengalaman lain gue waktu baca bukunya adalah gue nggak menemukan romance antara Ratu Susan dan Prince Caspian, karena somehow itu yang gue ingat dari film sih. Atau gue keliru, atau jangan-jangan emang nggak ada romance di antara mereka di filmnya. Entahlah, gue lupa, gue harus nonton ulang filmnya sih. So ya, mungkin itu aja untuk buku Prince Caspian ini. Gue masih menemukan cerita Narnia ini ringan, masih sangat ramah untuk pembaca muda. Tapi mungkin kalau buku pertamanya lebih ke cerita yang magical gitu ya, yang masih baru perkenalan dengan dunia Narnia, kemudian makhluk-makhluknya. Di buku kedua ini lebih ke sejarah kali ya. Lebih banyak backstory yang diceritakan. Tapi overall masih seru banget buat diikutin. Walaupun masih ada 5 buku lagi yang belum gue baca. Tapi ya gue masih dibuat penasaran tentang bagaimana cerita Narnia ini berlanjut. Karena dari 2 buku ini kayaknya konfliknya hanya pure per buku gitu. Belum ada satu masalah besar yang mereka tuju. Misalnya kalau di Harry Potter mungkin ya mengalahkan Voldemort misalkan. Sampai di buku ini gue belum menemukan hal tadi. Mungkin emang cerita Narnia ini case-nya per buku. Atau mungkin memang ada rencana besarnya. Cuma gue belum nyampe di situ aja. So ya, itu dulu. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.